Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berizin memperkenalkan diri, nama Diki Hendrawan dari jurusan Teknik Industri. Asal saya pribadi dari Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Di sini saya akan membahas materi penulisan laporan. Jadi dalam penulisan laporan itu ada apa sih isinya? Jadi materi laporan itu saya akan membahas 6 ya. Satu, materi laporan. Yang kedua, tujuan laporan. Yang ketiga, fungsi laporan. Yang keempat, jenis-jenis laporan. Yang kelima, sistematika laporan. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, langkah-langkah membuat laporan. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu yang ada di dalam materi laporan ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang materi laporan. Apa sih itu materi laporan? Materi laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang disebabkan kepadanya. Itu menurut Keraf. Dan selanjutnya sini saya akan menjelaskan apa sih tujuan-tujuan laporan itu. Jadi tujuan-tujuan laporan itu ada 3 ya. Menurut Hasnun, tujuan laporan itu ada 3. Yang pertama, bahan evaluasi terhadap hal-hal yang sudah dilakukan. Yang kedua, agar pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepada orang atau petugas tertentu dapat diketahui oleh pihak yang menugaskannya. Dan yang terakhir yang ketiga, sebagai penanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada pihak yang memberi tugas. Jadi tujuan lapor itu ada 3. Dan yang ketiga yaitu fungsi laporan. Jadi fungsi laporan ini adalah merupakan alat komunikasi dalam suatu organisasi untuk menyampaikan data-data atau fakta secara rinci. Di dalam fungsi laporan ini ada 4 langkah, yaitu 1, cara menyampaikan informasinya. Jadi cara menyampaikan informasi itu bagaimana sih laporan, pengertiannya gitu maksudnya. Jadi pengertian penyampaian informasi itu begini Pak. Laporan merupakan sumber daya informasi bagi penerima laporan dalam rangka penyelesaian tugasnya. Dan yang kedua itu ada bertanggung jawab dan pengawasan. Penanggung jawab dan pengawasan. Jadi laporan pengertian dari penanggung jawab dan pengawasan ini, laporan merupakan suatu penanggung jawab dan seorang pejabat dan petugas kepada atasan dengan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Dan dari laporan itu seseorang akan meneliti tentang pelaksanaan tugas dan fungsi oleh pejabat bersangkutan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bahan pengambilan keputusan. Untuk keperluan pengambilan keputusan, seseorang pemimpin memerlukan data atau informasi yang berhubungan dengan keputusan yang diambil. Jadi kita harus memerlukan bahan apa saja yang perlu kita ambil, informasi apa saja yang kita ambil. Dan yang terakhir itu alat pembina kerjasama. Jadi laporan dapat berperan sebagai suatu alat untuk pembina kerjasama, yaitu tujuannya saling tukar informasi, saling pengertian, dan koordinasi antara atasan dan bawahan. Jadi kita harus antara ini
di alat pembina kerjasama ini kita saling memberi informasi dan juga saling mendukung kerjasama yang baik. Selanjutnya itu ada jenis-jenis laporan. Jadi jenis-jenis laporan itu ada 7. Yang pertama, laporan yang dibentuk dengan formulir isian. Yang kedua, laporan yang berbentuk dengan surat. Yang ketiga, laporan yang berbentuk dengan memorandum. Yang keempat, laporan yang berkembang. Yang keempat ini laporan yang berkembang dan laporan keadaan. Dan yang kelima laporan berkala. Yang keenam, laporan laboratoris. Yang ketujuh, laporan formal dan semi formal. Di sini saya selanjutnya akan membahas sistematika laporan. Jadi ada berapa sih sistematika laporan itu? Di sini sistematika laporan itu ada 3 ya. Jadi yang pertama, definisi umum. Apa sih definisi umum itu? Definisi umum itu dalam pengembangan paragraf berisi pengertian tentang suatu yang akan dibahas. Jadi di sini definisi umum juga dapat disebut sebagai pembukaan dalam sebuah teks hasil observasi. Dan yang kedua itu ada deskripsi bagian. Di deskripsi bagian ini merupakan isi dari teks yang hasil observasi. Di deskripsi bagian berisi gambaran tentang suatu secara rinci. Jadi di sini yang ketiga, deskripsi manfaat. Apa sih deskripsi manfaat itu? Jadi deskripsi manfaat itu merupakan bagian yang berisi manfaat atau kegunaan. Nah, deskripsi manfaat ini menjadi bagian penutup teks laporan yang hasil observasinya. Dan yang terakhir itu ada langkah-langkah cara menuliskan laporan. Jadi yang ke-6 ini langkah-langkah menulis laporan. Jadi langkah-langkah menulis laporan ini ada 3 jenis ya. Yang pertama, melakukan kegiatan observasi. Jadi melakukan kegiatan observasi itu begini. Kita mengumpulkan data terlebih dahulu sebelum menulis laporan yang lengkap. Jadi kita harus mengumpulkan data-data perusahaan, data-data sejenisnya. Dan data yang dikumpulkan yang berasal dari hasil penelitian, kunjungan atau kumpulan jurnal kegiatan, angket, wawancara, dan pengamatan dari observasi tersebut. Yang kedua itu ada menulis kerangka laporan. Jadi setelah data berhasil diobservasi terkumpul, jadi yang telah diteliti itu sudah terkumpul semua, kita menuliskan kerangka laporan. Di dalam itu kemudian kita menulis kerangka laporan. Kerangka laporannya meliputi 3 bagian pokok, yaitu pendahuluan, isi laporan, dan penutup. Judul biasanya ditulis di awal laporan, dan pendahuluan meliputi 7 bagian, yaitu nama kegiatan, maksud, dan tujuan, waktu pelaksanaan, pembentuk kegiatan, penyelenggara, anggaran, dan kendala. Kemudian isi laporan dan diakhiri dengan penutup. Yang ketiga, menulis laporan dengan lengkap. Kerangka laporan di atas dapat dikembangkan berdasarkan data observasi yang dikumpulkan menjadi laporan yang utuh. Jadi kita
mengumpulkan semua data-data dengan utuh. Dalam penulisan laporan ini, ejaan serta kaidahnya penulisan harus baku dan diperhatikan. Jadi tidak ada bahasa atau ejaan yang tidak baku dalam kurung non baku. Penyutingan dalam bahasa. Jadi penyutingan dalam bahasa ini, laporan perlu adanya proses penyutingan. Jadi begini, menyuting dengan memperhatikan kebenaran struktur kalimat. Jadi tidak asal kalimat yang kita tulis. Jadi kita memerlukan ejaan yang sangat baku, ketepatan pengumuman ejaan, dan ketepatan penggunaan data tanda baca. Dan itu juga perlu. Yang terakhir sini saya akan membahas pokok-pokok bagian laporan. Jadi sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pokok-pokok maksud saya langkah-langkah menulis laporan itu ada ada 6 ya. Yang pertama, pendahuluan. Jadi pendahuluan yang dimaksud ini mengantarkan dan mengajak pembaca mengetahui isi laporan. Jadi pendahuluan ini memuat latar belakang persoalan dan apa sebabnya laporan itu dibuat. Jadi begini, sesungguhnya perihal yang akan dikupas singkatnya. Di samping ini kita mengajak dan memasuki alam pikiran penulis. Dan yang kedua, batang tubuh laporan. Bagian ini merupakan bagian laporan yang sangat penting karena bagian inilah dipaparkan segala fakta dan yang telah diolah tadi. Nah, di sini bagian batang tubuh laporan ini biasanya mengandung uraian tentang fakta dan data pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, fakta penyelenggara. Yang kedua, fakta tayang tujuan yang telah dicapai. Yang ketiga, masalah-masalah yang dihadapi. Yang keempat, pembahasan atau analisis masalah. Dan yang selanjutnya yang ketiga yaitu kesimpulan. Apa sih kesimpulannya? Kesimpulan adalah hal yang besar, garis-garis besar dalam penyampaian bab sebelumnya. Yang keempat itu ada saran. Saran itu adalah semacam terapi atau pengamatan langkah-langkah yang akan dijalankan untuk mencapai masalah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang selanjutnya itu ada lampiran. Lampiran itu merupakan suatu data yang mendukung uraian isian laporan yang mungkin terlalu banyak sehingga tidak bisa dimasukkan dalam teks laporan. Apabila telah dimasukkan dalam konteks laporan, dapat mengganggu kontinuitas laporan, dan lebih jauh lagi dikhawatirkan dapat mengganggu pengertian dalam mengerti hal-hal yang terkait pada teks laporan tersebut. Dan yang terakhir ini adalah format laporan pekerjaan. Mungkin segitu saja dari pribadi. Apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang terlalu kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.